Indramayu AATV kabar hari ini. Pengawasan logistik pemilu 2024 di Kecamatan Gantar. Awasi secara teliti, cermat, dan tepat. Indramayu AATV mengkabarkan panitia pengawas pemilu Kecamatan Gantar siap mengawasi secara ketat proses distribusi logistik pemilu 2024. Hal itu disampaikan Ketua Panwascam Gantar Eman Suherman, didampingi Koordinator Divisi P3S, Esti Kusmiati, dan Koordinator HP2HM, Haji Amar, MPD, dalam konferensi pers setelah acara rapat koordinasi pengawasan logistik pemilu bersama pengawas desa sekecamatan Gantar 12/12. Dirinya menjelaskan bahwa jajaran Panwaslu Kecamatan dan pengawas kelurahan harus memastikan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, ia menyampaikan potensi pelanggaran yang terjadi pada saat pendistribusian logistik ke kecamatan hingga TPS. Seperti wilayah dengan akses sulit yang berkonsekuensi tidak tepat waktu, jaringan internet yang lambat atau belum ada, potensi curah hujan yang tinggi dan lainnya, ujarnya. Pendistribusian logistik pemilu 2024 yang berbarengan dengan masa kampanye membutuhkan pengawasan yang ekstra, mengedepankan aspek pencegahan, memastikan kepatuhan prosedur dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memastikan distribusi logistik dapat tuntas terdistribusi sesuai jadwal, sehingga tidak ada hambatan pada saat pemungutan suara di tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti. Dalam kesempatan yang sama, anggota Panwaslu Gantar, H. Amar dalam keterangannya menyatakan bahwa logistik pemilu 2024 harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya. Terakhir, Eman juga mengingatkan pentingnya Panwaslu Desa mengetahui jadwal distribusi logistik, meningkatkan kewaspadaan dan awasi secara teliti, cermat dan tepat. Dan berharap pengawas kelurahan, desa agar segera menindaklanjuti untuk membuat pemetaan terhadap potensi pelanggaran pada saat pendistribusian logistik serta langkah upaya pencegahannya yang akan dilakukan. ATV Indramayu melaporkan. Pertama terkait keterlambatan pengadaan distribusi, kedua terkait kualitas dari logistik itu sendiri, ketiga adanya potensi selisih jumlah dari distribusi tahapan turun sampai tahapan naik, artinya dari mulai logistik di tingkat pusat kemudian diturunkan sampai kepada TPS sampai nanti dinaikkan. Dan itu perlu menjadi perhatian khusus. Dan Komisioner Panwas dan Kroya Aulis dan Gantar, teman-teman PKD, Aulis, Gantar dan Kroya yang saya banggakan, tidak banyak yang harus saya sampaikan karena tadi sudah dikupas tuntas di narasumber sama Ketua Panwas Aulis. Itulah yang akan jadi kunci teman-teman dalam menghadapi tahapan-tahapan yang lain. Makanya sekarang yang tahapan kampanye dari tahapan logistik itu yang sangat harus kita lalui bersama. Dan jangan lupa satu hal yang sama. Kalau kemudian saya ingin tadi menyampaikan beberapa pernyataan yang sudah disampaikan oleh Ketua Gantar dan Ketua Majelis, itu nanti redundant, pengulangan ataupun berlebihan. Karena memang posisi 3 kecamatan ini dijadikan satu rapat koordinasi yang memang sifatnya ini sangat krusial, sangat penting untuk kemudian bagaimana keberlanjutan tahapan kampanye dan menjelang tahapan pendistribusian logistik ke depan. Jadi pada prinsipnya yang bisa saya sampaikan bahwa bukan bahasa ini Prancis, bahasa Korea ini primer dari pengawasan yang jelas. Kita sebagai lagi-lagi tonggak juga ya. Kita sebagai tonggak ataupun sebagai pelaku sejarah dalam suksesi demokrasi di pemilu tahun 2024 nanti
yang menjadi parameter maju mundurnya demokrasi ke depan adalah indikatornya yaitu pengawas, yaitu kalau kita baca survei itu indeks demokrasi Indonesia itu dalam urutan 67 dari 167 negara yang mengandung sistem demokrasi. Artinya yang 67 ini itu masuk dalam kategori demokrasi yang cacat, sahabat-sahabat. Artinya bagaimana kemudian kita melaksanakan pemilu di tahun 2024, maju mundurnya demokrasi bangsa Indonesia ini tergantung daripada kita sebagai pengawas. Tadi yang disampaikan oleh Bang Eman terkait masalah simpe, kemudian terkait masalah mentalitas dan lain sebagainya, ini perlu kemudian kita rajutnya untuk bagaimana ke depan sama-sama melaksanakan dan mensukseskan pemilu di tahun 2024. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ketika memang banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roya dan Habis pada tuan rumah dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rakor pengawasan tahapan logistik dengan ini saya buka. Yang saya hormati Ketua Panwas Habis, yang saya hormati Pak Leh, dan yang saya banggakan rekan-rekan sahabat-sahabat PKD setiga kecamatan Gantar, Kroya, dan Habis. Pertama, tidak banyak yang saya sampaikan, hanya mempertebal dan ulasan yang tadi disampaikan tentu menjadi ruang fokus kita dalam hal terkait dengan pengawasan masa kampanye, sekaligus di dalamnya ada fokus kita juga untuk mengawasi tahapan distribusi logistik. Nah, sebagai informasi bahwa logistik yang kemudian hari ini dalam proses, mungkin besok sudah mulai loading dari tempat percetakan ke gudang yang ada di laut Kabupaten Indramayu Kabupaten. Selanjutnya berkaitan dengan beberapa komponen dari keseluruhan, kan ada 12 komponen yang tadi disampaikan sampai detail disampaikan Ketua Margilis. Jadi memang ada 12 komponen. Nah, tentunya itu menjadi ruang fokus teman-teman. Kemudian dari bicara pasca ya tentunya nanti pasca loading dan pola hari ini itu teman-teman kecamatan tuh menerima sudah dalam bentuk jadi, bukan lagi nanti pelipatan di kecamatan tapi terfokus di kabupaten, sehingga upaya ini yang sudah kan gitu ya, kekurangan dan lain sebagainya. Berharap ke depan terkait dengan logistik ini hal yang vital, sampai dengan nanti berapa angka presentasi dari BPT artinya sebagai upaya Bawaslu juga untuk semaksimal mungkin dalam hal kaitan dengan baik jumlah, ketepatan dan waktu yang hari ini tentunya polanya baru, dan ya mudah-mudahan ini bisa tidak ada lagi hal yang memang secara krusial persoalan sampai dengan tingkat kecamatan dan ada hampir satu di TPS gitu. Itu saja pesan, dan kemudian menjadi catatan penting teman-teman PKB selalu jaga stamina, karena memang sampai dengan nanti masa belum ditumpul dan tenaga kita terfosil di situ. Dan aja saya buat seperti ini ya, alasannya pertama memang waktu Ketua dan teman-teman, waktu yang saya sendiri nggak ada solusi lain selain dipertemukan untuk ruang teman-teman. ATV Indramayu melaporkan.